Kita semuanya tetap istiqomah di dalam perjuangan. Wabil khusus keluarga besar TNI Angkatan Darat agar istiqomah, termotivasi, greget di dalam perjuangan dan mengemban amanah. Sempat Al-Fakir sampaikan di momen sebelumnya bahwa minimal ada 6 kekhususan bagi orang yang matinya mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, 6 kekhususan mati syahid itu apa? Yang pertama, mendapatkan ampunan Allah pada hantaman yang pertama, saat tebasan pedang yang pertama, saat dor yang pertama, saat bom yang pertama. Riwayat yang lain saat muncratnya darah yang pertama, langsung orang tersebut dapat kontan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua kata Rasul, wa yara maq'adahu minal jannah. Orang yang mati syahid tidak hanya di alam barzahnya terus melihat surga, akan tetapi tidak sedikit di antara mereka sebelum kematian dunia, pecatnya nyawa, lepasnya nyawa dari jasad, ternyata Allah izinkan orang tersebut bisa melihat suasana surga dan istana surga, sehingga tersenyum sebelum kematian di dunia. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wa yujaru min fitnatil qabri wa adabihi. Ada jaminan selamat dari fitnah pertanyaan-pertanyaan alam kubur serta siksa alam kubur. Tidak berlaku lagi marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka wa ma ilmuka bagi orang yang syuhada. Kemudian yang keempat, wa ya'manu minal faza'il akbar. Ada jaminan besar bagi orang yang syuhada, mati dalam perjuangan di jalan Allah, aman daripada ketakutan yang terbesar. Para alim ulama mensyarah al-faza' al-bar, maksudnya adalah saat proses bangkit dari kubur, saat melihat neraka, saat di mana golongan-golongan calon penghuni neraka digiring menuju neraka. Aman dari ketakutan itu semuanya bagi orang yang mati syahid. Yang kelima, wa yudha'u ala ra'sihi tajul wiqar. Akan dipakaikan pada kepala orang yang syuhada. Di hari kiamat nanti, di akhirat nanti apa? Mahkota kewibawaan atau kehormatan. Wal yaqutatu minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Di mana secuil mutiara yang nempel pada mahkota tersebut lebih mahal, lebih berharga daripada dunia seisinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, wa yuzawwaju lahu, dikawinkan kepadanya, yakni orang yang mati syahid, perjuangan di jalan Allah, kesempatan bagi keluarga besar TNI Angkatan Darat. Apa itu? Isnataini, 2, wasaba'ina, dan 70, minimal 72 zaujatan pendamping minal huril aini, dari bidadari-bidadari surga. Allah membicarakan, Rasul membicarakan tentang matanya bidadari surga dengan kalimat al-hur. Al-hur artinya bulat, belalak-belalak, meripate. Al-ain artinya hitam bagian hitamnya, putih bersih bagian putihnya. Kalau bahasa fisik dalam Al-Quran Allah membicarakan wa kawaiba atsraba. Bentuk fisik bidadari surga adalah mirip mata kaki kalian. Mata kaki kita ketahui menonjol, tidak kempes, tidak kempot, tidak gepeng. Begitulah fisiknya bidadari surga, serba menonjol depan maupun belakang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang ketujuh, Rasul menyampaikan 6, tapi ternyata perinciannya ada 7. Apa yang ketujuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yushaffa'u lahu fi sab'ina min aqaribih. Ia dijamin bisa memberi syafaat pertolongan kepada minimal 70 orang di antara kerabat yang dicintainya. Lepas daripada itu, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain waktu menyampaikan hadis yang luar biasa bagi para pejuang di jalan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ternyata roh mereka
Kalau ditelaah dari Al-Quran, surah Al-Baqarah, juz yang kedua, lembaran kedua, sebelah kiri paling atas, ayat 154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dijelaskan lebih detail lagi ketika juz yang keempat, lembaran yang keenam, sebelah kiri, tengah-tengah, ayat 169 surah Ali Imran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ternyata para pejuang tidaklah mati, tapi justru hidup yang sebenar-benarnya hidup, selalu mendapatkan anugerah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka, roh mereka di dalam surga. Kemudian berada di tembolok burung-burung surga warna hijau. Masuk keluar dari surga, makan makanan surga, minum minuman surga. Lalu mereka berdiam pada lentera-lentera di antara arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi ketika Allah bertanya, wahai para pejuang di jalan Allah, para syuhada, apa yang kalian inginkan? Ternyata yang diinginkan hanya satu, ya Rabb, jika engkau ingin, berkenan, engkau izinkan kami ingin hidup kembali ke dunia. Lalu kita ingin merasakan kematian yang lebih dahsyat daripada kematian sebelumnya. Kalau perlu terpotong-potong, tercacah-cacah badan kami, jasad kami, lalu terbakar kemudian, lalu mati, lalu kami ingin hidup lagi sampai 100 kali kejadiannya. Ma'asyiral muslimin, kenapa demikian? Karena tergiur, terpesona balasan yang luar biasa, kado luar biasa bagi orang yang syuhada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin tambah 12 menit ke depan, ada gak celah bagi kami orang awam? Kebetulan jihad mungkin saat ini adalah fardu kifayah. Adakah sebab musabab amalan bagi orang awam, rakyat biasa, tetap mendapatkan surga dan derajat syuhada nantinya? Ada 20 sebab musabab, 20 kematian, bahkan lebih yang diklaim oleh Rasul bakal satu surga dengan para syuhada. Mereka siapa? Terrangkum dalam 8 hadis jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyingkat waktu tanpa saya bacakan perawinya dan sanadnya. Man fasala fi sabilillah famata aw qutila fahuwa syahid. Siapapun yang memutuskan ikut serta membela agama Allah lalu mati dalam perang fi sabilillah, maka ia syahid. Jelas yang pertama itu. Yang kedua, awwaqasahu farasuhu aw ba'iruhu, atau terlempar, terinjek oleh kudanya maupun ontanya. Saat ini Toyota, maka sama. Kecelakaan, silaturahim, mencari nafkah, ke tempat taklim, berjuang, naik kendaraan, terlempar, mati. Matinya mati syahid, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, auladagothu hamatun, digigit, disengat, dientup oleh sesuatu serangga yang mematikan. Apakah ular, kalajengking, kelabang, atau sejenisnya, mati. Matinya mati syahid, kata Rasulullah. Yang keempat, au mata ala firashihi bi ayyi maradin aw hadfin sya'allah innahu syahidun. Siapapun orang yang mati di atas ranjangnya karena suatu sakit yang Allah kehendaki. Sakit apa? Umum. Rasul tidak menyinggung secara khusus. Sakit ataupun cara yang dikehendaki oleh Allah, maka ia pun syahid. Wa innalahul jannata, dan baginya sesungguhnya mendapatkan surga. Baru 4 macam. Hadis yang kedua, hadis muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang syuhada itu ada 5. Yang pertama, al-mabtun, orang yang mati karena perutnya. Para alim ulama hadis mensyarah, membayan hadis ini. Maksud daripada penyakit perut di sini adalah diare al-ishal. Yang kedua, al-istisqa, wasir atau ambayen. Yang ketiga, al-maghus, mah atau liver. Semuanya itu ketika mengantarkan menjadi sebab musabab kematian, matinya adalah mati syahid berdasarkan hadis sahih muttafaqun alaih. Kemudian al-mata'un. Al-mata'un, orang yang mati karena penyakit wabah, corona atau sejenis wabah yang lain, matinya mati syahid, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ghariq, tenggelam, kelelep, matinya mati syahid. Wa sahibul hadmi, dan mati karena reruntuhan, mungkin kelongsoran tanah,
kebruan tembok, kebruan pohon pisang, matinya mati syahid insyaallah. Yang kelima adalah terbunuh perang fisabilillah. Sudah disinggung di hadis yang pertama. Sehingga total sementara adalah 8. Kemudian di hadis yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih An-Nasa'i, bersabda, orang yang mati syahid ada 7 selain mati karena perang di jalan Allah. Apa itu? Yang pertama al-mat'un, sudah disinggung, ta'an. Al-mabtun, penyakit perut, sudah disinggung. Al-gharqu, tenggelam, sudah disinggung. Yang keempat al-harqu, kebakar, masuk ke 9. Kemudian wasahibu dzatil jambi, orang yang mati karena penyakit dada. Para alim ulama, saraton, paru-paru, atau labit jantung, atau tajamuk, komplikasi. Mati karena hal yang demikian, dalam hadis berdasarkan pemahaman para alim ulama, matinya mati syahid. Sudah yang ke-10. Kemudian tidak lupa pula walladzi yamutu tahtal hadimi, karena reruntuhan, sudah disinggung di hadis yang awal. Wal mar'atu tamutu bijuma'in, seorang perempuan yang mati karena melahirkan atau nifas. Baik kontraksi mati, baik mati lalu janinnya masih dalam perut, termasuk syahidah. Ngeden kemudian keluar bayi, mati. Atau beberapa hari masih nifas, mati perempuan tersebut adalah mati yang syahid menurut pemahaman para alim ulama dalam hadis yang sahih. Baru kemudian 11. Apakah ada yang lain? Ada. Dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang keempat, 4 hal mati syuhada. Orang yang mati membela hartanya. Orang yang mati membela darahnya, membela diri. Orang yang mati membela agamanya. Di Perancis, seorang mahasiswa muslim membunuh dosen karena menuduh Rasulullah SAW sebagai manusia yang over seksual. Lalu ujung-ujungnya dihukum mati, tembak mati oleh negeri Perancis. Maka ia termasuk terbunuh syahid di jalan Allah. Wa man qutila duna ahli, termasuk yang terbunuh membela martabat atau keluarganya. Total baru 15. Kemudian ada hadis yang lain yang cukup mudah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan riwayat At-Tirmidzi, beliau bersabda, siapapun di pagi hari mau mengucapkan, berwirid, melafalkan a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim 3 kali. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Lalu membaca lagi 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, huwallahu alladzi la ilaha illahu, huwallahul khaliqu, dan seterusnya. 3 ayat terakhir sekali-sekali saja. Maka apa yang terjadi fadilahnya? Allah perintahkan sab'ina alfi malak, 70.000 malaikat. Dari sejak ia baca sampai maghrib, tidak henti-hentinya bersolawat, mendoakan rahmat, maghfirah, barokah, dan ta'zim di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi? Wa in mata min yaumi mata syahidan. Jika ia mati di hari itu sebelum maghrib, karena sudah baca wirid tadi, dicap oleh Allah matinya mati syahid. Begitu pula ketika waktu petang maghrib, ia baca bacaan tersebut, maka 70.000 malaikat bersolawat kepada hidayah hingga subuh. Kalau malamnya mati, maka matinya mati syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-17, wahai Anas, pesan Rasul, jika engkau mampu menjaga wudu, jagalah wudu. Karena apa ya Rasulullah? Kata Rasul, fa inna malakal mauti, jika malaikat Israel sudah mencabut nyawa seorang mukmin dan dia masih dalam keadaan suci, maka kutibat lahu syahadah, tertulis wajib baginya mati syahid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baru ke-18. Yang ke-19, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang yang terjemahannya, barang siapa yang demen sholat duha minimal 2 rakaat, lalu demen lagi puasa ayyamul bait 3 hari setiap bulan, boleh 13, 14, 15, 16, 17 boleh, atau 10 hari awal ambil 1, 10 tengah ambil 1, 10 akhir ambil 1, sama, boleh. Lebih afdal tengah-tengah saja, lebih afdal. Lalu demen pula lam yatruk al-witra, tidak meninggalkan walaupun 1 sunnah witir. Apa yang terjadi?
kutibalahu ajru syuhada atau syahidin, baginya tertulis pahala-pahala syuhada. Kemudian dua hadis yang terakhir, hitungan yang ke-19. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terjemahannya, jika kematian menimpa atau dialami talibal ilmi, pencari ilmu, wa huwa ala halihi, dan dia masih dalam keadaan ikhtiar mencari ilmu, mata syahidan, matinya adalah mati syahid. Jika ada majelis taklim umpamane, jamaahnya tiba-tiba selesai taklim, mati kabeh kecuali penceramahnya, maka mati mereka adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ke-20, hadis sahih riwayat Muslim dari Anas maupun dari Sayyidina Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhuma. Rasul bersabda yang artinya seperti ini, barang siapa yang meminta, mengemis, berdoa kepada Allah agar mati syahid, dengan jujur, serius mintanya, maka pasti Allah sampaikan pada kedudukan surga-surga para syuhada. Wa in mata ala firashihi, walaupun matinya biasa saja di atas ranjang suatu saat nanti, berkah doa minta mati syahid akan kumpul dan dapat pahala syuhada. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.